ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Prof. Baidowi, Ketua Majelis Dikdasmen, Pak Dr. Alfa sebagai sekretaris, para panelis, Pak Tony, Pak Maskuri, Pak Didi, Pak Imron, dan Pak Pengurus Majelis Dikdasmen BP Muhammadiyah yang saya hormati, serta para peserta webinar yang saya hormati. Pada pagi hari ini, topik yang diberikan ke kami adalah terkait dengan IASP 2020 yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak dengan sangat baik, Ketua BAN SM. Nah, saya diminta fokus kepada aspek manajemen ya. Saya aspek manajemen yang apa yang berubah di IASP 2020. Kita menyebutnya IASP 2020, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020. Nah, saya kira saya menyinggung sedikit tentang skema tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Tony, Pak Alfa juga sudah menjelaskan dari compliant ke performance. Jadi perubahan terpenting IASP adalah bahwa kami tidak lagi menilai pemenuhan atas standar-standar yang ditetapkan, tapi kami fokus kepada kinerja, ya, yang itu diperoleh dari observasi, wawancara, FGD, dan dokumen. Ya. Nah, kami tidak lagi bertanya tentang data-data yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Tony, yang mungkin nanti akan masuk ke dashboard yang sumbernya dari Dapodik dan sebagainya. Jadi ada 4 komponen utama yang performan itu, yaitu manajemen sekolah, kemudian guru, kualitas guru, mutu guru, proses pembelajaran, dan mutu lulusan. Saya fokus ke yang disampaikan saya, jadi ada mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah. Saya fokus ke manajemen. Ya. Nah, dari sisi jumlah perangkatnya Bapak Ibu memang terjadi penurunan yang sangat signifikan ya. Jadi misalnya saya contohkan perangkat 2018 untuk SMK misalnya itu ada 133 ya. Nah, yang baru ini tinggal menjadi 40-an ya. Nanti ada di situ saya sebutkan ya. Jadi yang perangkat lama itu 133 misalnya SMK, ini tinggal 43 ya. Jadi ada pengurangan hampir tinggal berapa itu, tinggal 3 ya. Dari 133 menjadi 43 ya. Nah, dari komponen kita menyebutnya komponen manajemen itu ada 12 subkomponen namanya ya. Pencapaian visi, kompetensi kepala sekolah, pemimpinan, pelibatan masyarakat. Ya. Pelibatan masyarakat itu ada 2 item, angka 2 itu maksudnya 2 item, kemudian ada kekhususan namanya, untuk SMK 1 item, 1 butir, SLB 1 butir. Nah, kemudian ada budaya sekolah, pengelolaan kurikulum, kemudian SLB ada 1 tambahan kekhususan, pengelolaan guru tenaga kependidikan, pengelolaan sarpras. Kemudian untuk SMK ada 2 kekhususan, pembiayaan, kesiswaan ada 2 butir, penjaminan mutu internal. Kalau itu tidak ada angka dalam kurung itu berarti hanya 1 butir pertanyaan. Kemudian ada bursa kerja dan SMK tambahan 1. Kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati, kira-kira besok formatnya seperti ini. Nanti ya, contoh saja ini, meskipun tadi Pak Tony masih mengatakan akan ada uji coba untuk 5.000 sekolah tahun ini ya. Kira-kira itu untuk manajemen sekolah. Subkomponen itu, kemudian ada indikator, ada pernyataan ya. Kira-kira kalau dulu pertanyaan atau pernyataan, kemudian ada 4 level. Ini sementara masih saya sebut level 1, 2, 3, 4, mungkin nanti bisa A, B, C, D, dan sebagainya. Nah, saya mau masuk ke ini contohnya ya. Jadi kalau
instrumen akreditasi yang lama seperti ini, Bapak Ibu mungkin ingat karena dulu pelaku ya, pelaku kemudian juga tadi Pak Tony sudah menyindir, Bapak Ibu dulu pelaku, besok visitasi, hari ini dokumen disiapkan, printernya masih basah, capnya masih basah. Nah, besok tidak lagi seperti itu ya. Jadi dokumen-dokumen itu yang seperti ini ya. Sekolah memiliki visi tujuan, memiliki 4 ketentuan ya, yang model-model seperti kemudian ini sekolah memiliki pedoman pengelolaan yang meliputi 8-9 dokumen ini. Insya Allah kita sudah dada bye-bye dengan model yang seperti ini. Kita masuk model baru yang lebih substansial dan melihat kinerjanya. Jadi kalau gambaran singkatnya Bapak Ibu, di sekolah di SMK saya fasilitas prakteknya bagus ya, lengkap. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda dipakai, berdebu, nah itu tidak penting kelengkapan alatnya, tapi bagaimana yang ada itu difungsikan dengan maksimal ya. Nah itu perubahan mindset yang terpenting yang Bapak Ibu perlu siapkan ketika nanti menyiapkan visitasi akreditasi ISP 2020 adalah seperti itu ya. Ini contoh lama misalnya struktur organisasi memenuhi 4 ketentuan, 3 ketentuan dan sebagainya. Ini insya Allah nggak ada. Nah, Bapak Ibu lihat ke sini ya, sini atau sini ya, jadi ada komponen manajemen karena fokus saya di situ, subkomponen misalnya terkait dengan apa, misalnya visi misi indikator mengimplementasikan. Bapak Ibu bisa melihat dari kata-kata yang ada di sini itu semuanya verb, kata kerja, mengimplementasikan visi misi. Jadi mohon dipahami, kami tahu bahwa visi misi sekolah itu bagus-bagus, lebih bagus dari sekolah di dunia yang jauh sana ya, di negara-negara maju. Tapi problem yang kita hadapi Bapak Ibu sebagai pelaku apalagi masih dijamin juga memahami ini bahwa visi misi itu tidak cukup gitu. Naskah yang Bapak Ibu pasang di ruang kepala sekolah tidak cukup. Tapi yang ingin dinilai oleh SP 2020 adalah seberapa baik Bapak Ibu punya visi misi dan itu implemented, diterapkan ya. Karena sudah biasa kan, kita semua tahu kadang-kadang cukup copy paste dari sekolah yang bagus ya visi misinya bagus. Tapi kadang-kadang nggak paham, gurunya nggak paham, kepala sekolahnya juga nggak paham misalnya. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di sini ya, indikator dan pernyataan itu mengimplementasikan, mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, mengevaluasi. Jadi verb, kata kerja ya. Asesor ingin melihat apa yang dilakukan dengan visi itu. Menunjukkan kompetensi itu misalnya kepala sekolah ya. Jadi dari ke situ kompetensi supervisi akademik misalnya menunjukkan kompetensi supervisi untuk membantu guru memperbaiki mutu pembelajaran ya. Tidak hanya sertifikat kompetensi untuk supervisi yang dimiliki kepala sekolah yang kita tanyakan, kompetensi itu dipakai enggak untuk memperbaiki mutu pembelajaran ya. Dia kata orang Jogja ngaruh enggak? Kamu guru ngajarnya situasi seperti ini kan kadang-kadang ada itu prof yang apa itu PDR apa belajar dari BDR itu ya nggak ada e-learning yang dibangun hanya WA saja ya. Gimana e-learning kok hanya WA misalnya. Jadi yang kita inginkan adalah hal-hal yang substansial ya. Kepemimpinan misalnya kreatif, inovatif ya. Kalau sekolah memimpin guru tendik, nanti kita cross check ke gurunya, ke orang tua, ke komite misalnya. Nah ini ada beberapa contoh, jadi perlu Bapak Ibu mulai berpikir bahwa yang dibutuhkan dari manajemen adalah kata-kata kerja, membangun komunikasi ya. Bukan alat komunikasinya atau siapa yang partner komunikasinya, menunjukkan budaya bersih, indah, tertib ya. Gampang lah, asesor datang ke sekolah ibu, lihat toiletnya, lihat WC-nya,
Dan kelihatan kalau yang WC-nya baru dibersihkan kemarin dan yang selama ini bersih, biasanya kita punya sensitivitas untuk menilai itu ya. Oke ya, ini tadi sudah contoh sini. Kemudian misalnya ini versi yang dulu ya, Bapak Ibu kira sangat familiar dengan model yang dulu ini. Kita akan beralih ke yang, nah misalnya ini tadi ya. Bisa kita lihat teksnya, tidak lihat naskah yang Bapak Ibu pasang, tapi bagaimana visi misi diimplementasikan ya. Jadi ini subkomponen ya. Di bawah subkomponen ada kinerja, indikator ya. Jadi yang mengimplementasikan visi itu indikator, kemudian yang bawahnya itu pernyataannya ya, madrasah atau soalnya. Madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi misi-misi dan tujuan sekolah madrasah. Yang paling bawah Bapak Ibu ini ya meskipun belum 100% final, ini kira-kira yang nilainya 4 itu yang paling baik. Yang saya contohkan paling di bawah ini kira-kira 4 atau A. Sekolah Bapak Ibu ingin dapat nilai A atau level tertinggi 4, maka yang kita tanya adalah sekolah itu mengembangkan visi misinya ya, bukan nyuntuh dari sekolah lain. Proses pengembangannya nanti bisa melakukan sosialisasi, mengimplementasikan, dan ini yang jadi kalau dievaluasi visi misi yang sudah ditetapkan 5 tahun yang lalu, setahun yang lalu tercapai enggak ya? Kalau nggak tercapai apa masalahnya? Nah, mengevaluasi visi misi tujuan yang melibatkan pemangku kepentingan dan hasil evaluasi dipergunakan untuk perbaikan peningkatan mutu sekolah. Nah, semoga ini bisa ditangkap pesan yang diminta oleh IASP 2020 itu. Bapak Ibu punya visi misi dipahami oleh semua elemen sekolah, guru, tenaga bahkan komite orang tua. Kita ini ingin 5 tahun yang akan datang seperti ini misalnya. Kita ingin menjadi sekolah yang paling baik se-kabupaten atau misalnya se-provinsi misalnya. Nah, visi misi yang terpampang di papan evaluasi, oh ternyata tahun kemarin nggak tercapai gitu. Apa, mengapa dan sebagainya. Nah, itu yang kita harapkan ya. Mohon ini mulai dipahami untuk mempersiapkan nanti tahun 2020 kalau misalnya itu nanti menjadi ada atau nanti berikutnya. Mas Alfa, saya sampai jam berapa ya? Lanjut terus, lanjut. Oke ya. Nah misalnya yang kedua, manajemen subkomponen supervisi akademik ya. Indikatornya apa? Kepala sekolah menunjukkan kompetensi supervisi akademik ya. Kemudian pernyataannya, kepala sekolah menunjukkan kompetensi supervisi akademik untuk membantu guru ya. Ini garis bawah Bapak Ibu ya, membantu guru memperbaiki mutu pembelajaran. Karena tadi saya sampaikan Pak, ini misalnya mutu lulusan menjadi poin yang sangat penting ya. Nah, kompetensi kepala sekolah tidak hanya instrumental, tapi digunakan enggak gitu. Yang supervisi kepala sekolah itu untuk memperbaiki mutu pembelajaran ya. Kalau kompeten sekolahnya tapi nggak dimanfaatkan ilmunya ya nilainya nggak itu. Guru ada nggak forum-forum untuk mengevaluasi bagaimana guru mengajarnya. Nah itu yang dibenar. Kepala sekolah sempat nggak sih kadang-kadang memantau guru atau guru baru misalnya, bagaimana agar mengajarnya itu. Kadang-kadang ada banyak guru yang masih mengajar dari catatan lama, kemudian didikte, murid ngantuk, tidak ngantuk, nggak peduli ya. Itu berarti itu bagian dari pekerjaan yang harus diselesaikan oleh kepala sekolah. Nah, nilai tertinggi Bapak Ibu yang paling bawah itu, poin paling bawah. Kepala sekolah merencanakan, melaksanakan, ingat ya semuanya verb, kata kerja ya, mengevaluasi dan melakukan tindak lanjut atas hasil supervisi akademik kepada guru secara berkelanjutan. Itu maksudnya berkelanjutan itu konsisten, sustainable, dan
berdampak signifikan terhadap kinerja. Jadi rapat-rapat itu kalau bahasa agama bagian dari muhasabah, itu adalah bagian dari supervisi akademik itu. Gimana kok siswa mengeluh kalau Bapak Ibu mengajar semua tidur dibiarkin, nah itu bagian dari supervisi akademik. Oke ya, berikutnya. Nah ini contoh dulu misalnya ya. Bapak Ibu ini mohon maaf saya berikan contoh orde lama dan orde, kok pakai istilah orde Mbak Salva ya perangkat lama lah ya, perangkat lama, perangkat baru, biar Bapak Ibu bisa menggambarkan dulu biasa menjawab butir 100 itu misalnya SMK, kepala sekolah melaksanakan tugas kepemimpinan yang menjabarkan visi, merumuskan tujuan, menganalisis tantangan, membuat rencana, meningkatkan motivasi, menjawab lingkungan dan meningkatkan mutu, ya memberi teladan. 8, 9 tugas gitu ya. Oke, ini contoh yang lama, ini nanti insya Allah sudah, nah ini contoh yang sekarang ya, kepemimpinan. Apa yang diinginkan oleh 2020 terhadap kepemimpinan? Keterlibatan masyarakat ya, subkomponennya, melibatkan masyarakat berbagai kalangan, ini termasuk apa? Termasuk kalau misalnya SMK, termasuk Dudi dan sebagainya ada di sini ya. Melibatkan masyarakat, orang tua dalam perencanaan Bapak Ibu ya, pelaksanaan program ya. Tidak sekedar daftar hadir misalnya Dudi untuk pertemuan, tapi mereka dilibatkan dalam merancang bagaimana ya kompetensi kita di bidang misalnya PKR misalnya lebih baik gitu. Nah, mengajak misalnya mitra. Mitra ini agak panjang deskripsinya tapi nggak apa-apa ya. Nah, kurikulum ya. Bapak Ibu pasti bisa membedakan dengan pertanyaan yang lama ya. Nggak tahu saya sertakan di sini nggak? Belum ya. Bahwa subkomponennya pengelolaan kurikulum bagian dari manajemen ya. Kemudian mengelola implementasi kurikulum secara sistematis, prosedural dan efektif ya. Ini jadi tidak ya, kita bisa bandingkan lah Bapak Ibu di perangkat lama kurikulum ya. Saya kira sebagian masih punya apa pertanyaannya. Bentar saya lihat ini kurikulum ya. Oke, kurikulum. Bentar. Ya, misalnya yang lama ya, sekolah melaksanakan pengelolaan kurikulum, kegiatan meliputi 1 KTSP, kalender pendidikan, program pembelajaran, penilaian, peraturan akademik, itu kita nggak lagi bertanya pertanyaan yang sama ya. Kita lebih fokus pada bagaimana implementasi kurikulum yang sudah dirancang ya. Sekolah dengan kurikulum tingkat satuan, melibatkan pemangku kepentingan, mengimplementasikan, mengevaluasi ya. Nah, jangan lupa apa endingnya ngurusin kurikulum, bukan dokumen yang kita butuhkan, tapi peningkatan prestasi siswa. Nah, saya kira itu poinnya. Guru misalnya ya. Mas Alfa, kalau waktunya itu saya diingatkan ya. Siap, lanjut terus. Pengelolaan guru dan tenaga kependidikan ya. Apa yang dinilai dalam konteks manajemen sekolah ya? Menerapkan pengelolaan guru, tenaga kependidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel ya. Bapak Ibu silahkanlah bandingkan dengan perangkat yang lama. Jadi yang kita tanya, yang kita minta di nilai yang 4 ini, paling bawah ini 4 Bapak Ibu ya, nilai A atau 4 ya. Sekolah madrasah melakukan secara konsisten pengelolaan guru, tenaga kependidikan yang komprehensif. Tidak, tadi sudah diingatkan oleh Prof. Baidowi, komprehensif itu tidak hanya mikro teachingnya, kemampuan mengajarnya, tapi misalnya kompetensi sosialnya. Prof. Baidowi tadi mengingatkan ismu banyak AIK-nya ya. Jadi ada nggak pembinaan guru terkait ismu banyak? Atau dianggap kalau sudah masuk sekolah Muhammadiyah semuanya sudah 24 karat. Nah, itu nggak boleh, harus ada pembinaan yang terus-menerus yang dilakukan ya. Mulai dari rekrutmennya, seleksinya, penugasan, pengembangan, penilaian kinerja, pemberian penghargaan ya. Terus nah ini saya geser, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan sanksi yang berdampak ya.
dan persepsi positif pemangku kepentingan peningkatan kinerja. Memang Bapak Ibu bisa cermati dari kata-kata yang kita gunakan ya. Jadi tidak hanya aturan bagaimana pengembangan karir guru ya, tapi yang kami butuhkan di sini diterapkan enggak? Ya, Pak, kami itu pengembangan karir guru seperti ini listnya, bla bla bla, detail sekali. Pertanyaan kami, bagaimana implementasinya? Terus guru ketika di cross check, misalnya bisa memberikan konfirmasi, apakah misalnya buku tentang karir guru ya di sekolah itu enggak terimplementasi dengan baik enggak ya, termasuk pemberian penghargaan, sanksi yang berdampak terhadap iklim kerja yang kondusif ya. Jadi ini yang kita butuhkan, guru merasa puas di situ ya. Kita nggak ingin bahwa pulang ngajarnya itu merengut, wah ini nilainya mahal. Nah, itu berarti nggak kondusif untuk dalam konteks peningkatan prestasi, peningkatan kinerja gurunya ya. Pasti itu ada. Kalau guru satu sekolah kok gurunya merengut semua, itu pasti ada masalah ya. Itu bisa kita deteksi oleh asesor yang berpengalaman ya. Nah, ini sarana ya. Ini yang sering Bapak Ibu sangat bisa membedakan dengan yang lama. Ya. Subkomponen pengelolaan sarana, kemudian indikatornya adalah mengelola sarana prasarana sekolah, kemudian pernyataannya, sekolah madrasah melaksanakan pengelolaan sarana prasarana dengan baik untuk mendukung PBM yang berkualitas. Jangan lupa Bapak Ibu, sarana sekolah yang baik itu untuk proses pembelajaran, bukan untuk pamer atau untuk apa ya. Sarananya kami sederhana, tapi bermakna bagi pembelajaran yang berkualitas. Itu bisa jadi sehingga tidak kemudian cenderung image orang sekolah-sekolah yang secara finansial bagus, alatnya lengkap, nah dia dapat nilai yang baik. Kami enggak situ ya, proses pembelajaran yang berkualitas. Sekolah mengelola sarana prasarana secara konsisten, efisien, melibatkan warga sekolah, pemangku kepentingan lain dalam prosedur penggunaan pemeliharaan. Nah, sarana kondisi baik, bersih, rapi, nyaman, dan mudah diakses. Nah, lagi-lagi berdampak positif terhadap pembelajaran yang efektif. Ya, Bapak Ibu tentu ingat, Mas Alfa mungkin dulu pernah saya sampaikan ya, di perangkat dulu ditanya punya jam dinding enggak di kelasnya ya. Kita nggak tanya lagi ada jam dinding atau enggak. Tapi bagaimana fasilitas yang ada itu dimanfaatkan. Sekarang anak-anak bawa jam semua, ngapain ditanya punya jam dinding atau enggak. Ya. Nah, misalnya seperti itu. Kami melihat hal-hal yang substansial, performance ya. Jangan lupa di sini berdampak positif terhadap proses pembelajaran ya. Jadi ini pengelolaan sarana yang kalau ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sayuti yang sudah memberikan paparannya yang sangat komprehensif. Tentunya nanti kita bisa elaborasi pada saat diskusi. Untuk selanjutnya saya akan persilahkan kepada Bapak Mas Kuri